Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Simulasi ini kami tampilkan dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester FLK 10. Berikut adalah kasus posisi dari simulasi yang akan kami bawakan. Tuan Maman adalah seorang pengusaha baru yang bergerak di bidang penyedia jasa ekspedisi barang jalur darat yang dibangun pada tanggal 10 Januari 2020 dengan nama PT Cepat Kilat. Untuk mendukung usahanya tersebut, ia ingin membeli truk dry container dengan spesifikasi tertentu. Saat sedang mencari truk pada beberapa dealer, Tuan Maman bertemu dengan Camelia, seorang sales marketing dari dealer Trukjet yang merupakan perusahaan naungan di bawah PT BCD. Setelah mendengar penjabaran dari Camelia, Tuan Maman kemudian menemukan truk yang sesuai dengan kebutuhannya, baik dari segi spesifikasi maupun harganya. Tuan Maman pun memutuskan untuk membeli 5 buah truk kontainer jet, total harga 4.250 juta rupiah. Sebelum melakukan jual beli truk kontainer tersebut, Camelia menginformasikan bahwa suku cadang truk kontainer yang Tuan Maman ingin harus dikirim terlebih dahulu dari Cina. Atas dasar itu, maka dibuatlah suatu perjanjian kesepakatan dan jual beli antara Tuan Maman dengan dealer jet tersebut, di mana disepakati bahwa Tuan Maman akan membayar 50% dari harga total terlebih dahulu sebagai uang muka dan uang jaminan secara tunai dalam bentuk transfer rekening. Sesuai dengan perjanjian tersebut, Tuan Maman telah membayar uang muka sebesar 2.125 juta rupiah secara tepat waktu. Dari kasus di atas, timbul masalah di mana pada bulan Maret 2020 timbul wabah COVID-19 di Indonesia, yang statusnya dianggap sebagai pandemi, bahkan pandemi COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Berpatok pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 serta Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan Coronavirus Disease 19. Pada pasal 15 ayat 1 huruf B tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat usaha dan atau tempat industri dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, salah satunya dengan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja. Pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu tempat industri pun ditutup sebagai batas waktu yang tidak dapat ditentukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu membuat PT BCD mengalami kendala pengiriman suku cadang dari luar negeri untuk perakitan truk, sehingga kelima truk tersebut tidak dapat diserahkan tepat waktu karena mengalami masalah dalam penyelesaian perakitan. Tuan Maman yang sangat membutuhkan kendaraan truk tersebut sebagai prasarana untuk menjalankan kegiatan usaha ekspedisinya, merasa ia sangat dirugikan secara material. Sehingga Tuan Maman berencana untuk membatalkan pembelian pada PT BCD dan mencari distributor untuk truk lain. Tuan Maman berusaha menghubungi PT BCD terkait hal tersebut agar uang muka yang telah ia bayarkan dapat dikembalikan. Namun PT BCD menolak hal tersebut. Hingga akhirnya diputuskan bahwa kedua belah pihak akan menyelesaikan hal ini dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melalui negosiasi. Berdasarkan kasus posisi tersebut, maka kedua belah pihak, yaitu PT BCD, yang diwakili oleh Ibu Susanti, didampingi oleh kuasa hukumnya, dan Tuan Maman didampingi kuasa hukumnya, bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses negosiasi. Negosiasi akan dilakukan di kantor PT BCD yang bertempat di Jalan Tebet Raya Nomor 2, Jakarta Selatan pada Sabtu 4 Juli 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan sebelumnya kedua belah pihak telah melakukan tes swab COVID-19 dengan hasil negatif. Proses negosiasi ini akan kami simulasikan dengan peran saya sendiri dari tiap person sebagai narator, Valencia Christabel Johan sebagai Tuan Maman, Kellen sebagai Tuan Maman, kuasa hukum Tuan Maman, Sylvia sebagai Ibu Susanti, dan Stefania sebagai kuasa hukum Ibu Susanti. Ketika para pihak meninggalkan ruangan, hal ini akan ditandai dengan menonaktifkan fitur kamera. Selamat menyaksikan. Pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Nyonya Susanti beserta kuasa hukumnya sampai terlebih dahulu di ruangan negosiasi. Bagaimana Ibu? Udah siap untuk melakukan negosiasi hari ini?
Duh, gimana ya Bu? Jujur nih, saya agak tegang. Soalnya ini kan pertama kalinya ya Bu, saya negosiasi kayak gini. Tenang aja Bu, jangan khawatir. Negosiasi ini bersifat musyawarah mufakat kok. Dan nantinya di sini tidak ada yang menang ataupun yang kalah. Karena nanti hasil keputusan dari negosiasi ini akan bersifat win-win solution, Bu. Ibu juga tidak perlu takut kehilangan konsumen. Saya di sini akan membantu Ibu semaksimal mungkin agar hasil dari negosiasi ini menguntungkan kedua belah pihak, Bu. Pada pukul 13.05 waktu Indonesia Barat, Tuan Maman beserta dengan kuasa hukumnya hadir di ruangan. Aduh, sorry ya Bu Susanti, aduh saya telat. Tadi agak macet di jalan, soalnya ada kecelakaan nih Bu, sorry banget ya. Nggak apa-apa Pak, santai aja. Sebelumnya silakan dipakai dulu ya Pak hand sanitizer-nya. Iya, baik. Makasih ya Bu, udah diingetin. Aduh, di sini protokolnya kesehatannya ketat ya Bu ya. Tadi di bawah juga saya satpamnya udah ngukur tuh suhu tubuh saya. Oh iya dong Pak, pastinya. Soalnya kan angka kasus COVID-19 ini lagi naik-naiknya ya Pak. Jadi kita tetap harus selalu berhati-hati. Oh iya, benar juga Bu. By the way banget nih Bu, waktunya udah lewat 5 menit nih Bu. Aduh sorry banget. Mungkin bisa kita mulai langsung aja ya Bu, negosiasinya. Sebelumnya kenalin nih Bu, ini kuasa hukum saya. Perkenalkan, nama saya Kellen. Saya di sini akan membantu Tuan Maman dalam bernegosiasi. Berikut adalah surat kuasa yang diberikan oleh Pak Maman kepada saya. Salam kenal Bu, perkenalkan nama saya Susanti dan ini kuasa hukum saya. Perkenalkan, Pak Mama dan Ibu Kellen, saya Safania sebagai kuasa hukum Ibu Susanti. Berikut adalah surat kuasa yang diberikan oleh Ibu Susanti kepada saya. Baik, langsung kita mulai aja ya negosiasinya, Pak Maman. Apakah Bapak udah siap? Harus siap dong Bu. Baik, kita mulai dengan penjelasan kronologinya dari kedua belah pihak ya. Mungkin dari pihak Pak Maman ingin mulai bercerita terlebih dahulu. Oke. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Jadi begini ya, Ibu Susanti. Saya kan baru mau merintis usaha baru nih ya Bu, di bidang ekspedisi Bu. Jadi saya tuh butuh banget truk ini buat operasional usaha saya. Namanya juga usaha baru ya Bu. Pasti saya belum punya armada lah, apalagi armada transportasi. Jadi benar-benar deh Bu, truk ini tuh penting banget dan krusial bagi perusahaan saya. Maka dari itu, saya itu memutuskan untuk membelikan truk nih Bu ceritanya. Dan kebetulan tuh waktu itu saya tuh ketemu sama Ibu Kamelia, orang sales marketing Bu, untuk membeli truk. Dan sales marketingnya tuh dari sales marketing dealer Trukjet, yang merupakan perusahaan di bawah naungan perusahaan Ibu, PT BCD. Ya mungkin karena jodoh ya Bu, saya tuh langsung jatuh hati banget nih sama truk yang ditawarkan. Karena memang spesifikasi dan harganya itu sesuai banget nih sama apa yang saya butuhkan. Tapi gimana ya Bu, sorry jujur banget nih PT BCD ini mengecewakan saya ya Bu. Mengingat saya tuh udah bayar uang muka dan uang jaminannya tepat waktu loh Bu, tunai pula. Tapi bisa-bisanya nih PT BCD telepon saya tiba-tiba, terus bilang kalau truknya bakal datang terlambat. Ya saya kaget dong. Makanya nih, saya di sini nih mau minta uang saya kembali nih, setengah uang DP saya untuk buat saya beli truk baru lagi di dealer lain. Mungkin dari saya cukup ya. Mungkin dilanjutkan oleh kuasa hukum saya, bukan? Silahkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan klien saya sebelumnya. Pertama, benar bahwa Tuan Maman baru saja membangun suatu jasa ekspedisi yang bernama PT Cepat Kilat dengan akta pendirian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU strip 53718.00.01.2020. Pada 10 Januari 2020, bukti aktanya bisa dilihat, ya Bapak Ibu, bisa dilihat dengan jelas. Jadi apa yang dikatakan klien saya itu sudah benar. Kemudian di sini saya akan membacakan spesifikasi truk tersebut. Klien saya akan membeli truk kontainer dengan spesifikasi ukuran 20 feet, panjang 630 cm, lebar 235 cm, tinggi 239 cm,
berat kosong 2.300 kg, dan kapasitas muatan 33 kubik meter. Kemudian mengenai pembayaran, klien saya benar telah membayar secara tunai uang muka dan uang jaminan yang berjumlah 2.125 juta rupiah. Sebagaimana sesuai dengan perjanjian bahwa Pak Maman diwajibkan untuk membayar 50% dari harga total terlebih dahulu. Dalam hal ini, PT BCD memberi waktu kepada Pak Maman untuk membayar uang muka dan uang jaminan dalam kurun waktu 2 minggu setelah ditandatanganinya perjanjian, tepatnya pada Rabu 19 Februari 2020. Hal ini dapat kami buktikan dengan bukti transfer BCA atas nama Pak Maman kepada rekening PT BCD. Berikut bukti transfernya ya, Pak Bu. Bisa dilihat dengan jelas ya. Oke, baik Bu, jelas. Untuk saat ini dari kami cukup. Mungkin bisa dilanjutkan dengan mendengarkan kronologi dari pihak Ibu Susanti. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Kellen kesempatannya. Sebelumnya saya di sini sebagai perwakilan dari PT BCD ingin meminta maaf nih atas ketidaknyamanan yang dialami oleh klien kami, Pak Maman. Saya izin menjelaskan ya Pak. Saya mengakui bahwa benar pada tanggal 5 Februari kemarin kami pihak PT BCD dengan Pak Maman telah melakukan suatu perjanjian jual beli. Serta kami membenarkan bahwa Pak Maman telah melunasi persyaratan pembayaran uang muka dan uang jaminan. Tapi perlu diingat kembali bahwa informasi keterlambatan pengiriman truk yang kami beritahukan bukanlah suatu hal yang kami kehendaki, melainkan itu sebuah force majeure atau keadaan darurat ya Pak. Nah, sayangnya mengenai hal ini, PT BCD dan Pak Maman sendiri tidak mengaturnya dalam perjanjian yang kalian telah sepakati. Maka dari itu, kami di sini keberatan Pak untuk mengabulkan permohonan Bapak yang meminta pengembalian setengah dari uang muka dan uang jaminan yang sudah Bapak bayarkan itu. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya saya serahkan ke kuasa hukum saya ya, Bu Stefania, silakan. Baik, terima kasih Bu Susanti. Saya di sini akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang telah disampaikan oleh klien saya, Ibu Susanti. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bapak Ibu, izinkan saya untuk mengingatkan bahwa setiap dibentuknya suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian yang dibentuk dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak harus cakap hukum, adanya objek perjanjian dan klausa yang halal. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata ini, dapat diketahui bersama bahwa perjanjian ini di antara PT BCD dan Pak Maman adalah sah menurut hukum. Hal ini tercermin dari tanda tangan kedua belah pihak sebagai bukti kesepakatan. Telah cakapnya kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian yang tercermin pada dokumen-dokumen pribadi dari kedua belah pihak, objek perjanjian yang telah dijabarkan sangat rinci oleh kuasa hukum tuan Maman Ibu Kellen sebelumnya, serta tidak ditemukannya klausa yang tidak halal di dalam perjanjian ini. Maka dari itu, dengan sah perjanjian ini, secara langsung perjanjian ini menjadi undang-undang yang mengikat kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berisi bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Iya, saya juga tahu, Bu. Kalau saya minta batal, uang DP saya itu hangus. Tapi jangan dilupain dong, Bu. Kan kita juga udah sepakat kalau saya akan nerima truk itu di 1 Juni. Benar, Pak. Saya juga tahu itu. Tapi siapa sih, Pak, yang tahu tiba-tiba ada pandemi gini? Saya juga maunya cepat, Pak. Tapi kan pemerintah yang mengeluarkan peraturan, Pak. Di mana pelaku industri dilarang untuk beroperasi. Bapak sendiri kan juga pengusaha nih. Bapak pasti tahu kan aturan itu? Jadi menurut saya permintaan Bapak untuk pengembalian setengah dari uang muka dan uang jaminan agak tidak etis ya, Pak. Kalau Bapak minta uangnya balik setengah, sedangkan barang Bapak sudah dikirimkan dari China. Siapa Pak yang membayarkan sisanya? Bapak minta pembatalan saja kami sudah rugi ya Pak. Bapak tahu sendiri kan kalau pesanan Bapak itu banyak dan jarang diminati oleh orang. Jangan seenaknya ngomong gitu dong. Kok Ibu saja yang rugi? Saya nih belum mulai usaha aja Bu udah rugi. Hanya cuma gara-gara Ibu nih. Gara-gara Ibu tuh kirim truknya terlambat. Usaha ekspedisi saya jadi nggak bisa jalan Bu. Jangan ngomong sembarangan kayak gitu dong. Emang Ibu doang? Tenang, Bu.
Sepertinya suasananya udah tidak kondusif lagi ya untuk melanjutkan negosiasi ini, maka dari itu saya menyarankan bagaimana jika kita istirahat sebentar, lalu 1 jam dari sekarang kita lanjutkan kembali negosiasi ini. Bagaimana Pak Maman? Ya udah deh Bu, saya setuju. Baik, setuju Bu. Sekarang jam menunjukkan pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Mungkin pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat akan kita lanjutkan kembali negosiasi kita pada ruangan ini. Ya, boleh, silakan. Baik, kita lanjutkan kembali negosiasi ini setelah istirahat ya. Kedua belah pihak beserta kuasa hukumnya meninggalkan ruangan. Setelah kedua belah pihak menenangkan dirinya masing-masing, pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kedua belah pihak kembali memasuki ruangan negosiasi. Baik, Bapak dan Ibu, bisa kita lanjutkan kembali ya negosiasi yang tadi sempat tertunda? Apakah Ibu Susanti sudah siap? Ya, silakan Bu Kellen. Sebelumnya, saya mohon izin untuk menanggapi perihal pertanyaan dari Ibu Stefania, di mana Ibu Stefania menjelaskan mengenai pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang secara garis besar saya simpulkan berbicara mengenai kesepakatan antara para pihak dalam suatu perjanjian. Mengenai hal ini, kami setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi perlu diingatkan kembali Bu Susanti dan kuasa hukumnya, bahwa dalam hal ini PT BCD telah melakukan sebuah prestasi dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dengan mempertimbangkan bunyi pasal tersebut, maka kami meminta ganti kerugian sebesar 50% dari uang muka dan uang jaminan yang telah dibayarkan, yaitu sebesar Rp1.062.500.000. Izin menanggapi, Bu Kellen, menurut saya mengenai pasal 1234 KUH Perdata ini kurang relevan dengan permasalahan yang sedang kita hadapi, mengingat PT BCD tidak lalai dalam memenuhi prestasinya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, PT BCD dalam pengiriman truk mengalami keterlambatan yang diakibatkan oleh force majeure, yaitu pandemi COVID-19. Maka dari itu, dari pihak kami keberatan jika harus mengembalikan 50% dari uang muka dan uang jaminan yang telah Tuan Maman bayarkan. Sebelumnya saya minta maaf nih, tadi saya sedikit emosi ke bawah suasana. Sebenarnya dari awal negosiasi ini saya sepakat dengan kuasa hukum saya kalau saya beriktikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini agar hasilnya nanti bisa win-win solution bagi kita. Nah, maka dari itu saya minta izin terlebih dahulu ke Pak Maman dan kuasa hukumnya Ibu Kellen, apakah boleh jika saya diberi waktu sebentar, nggak lama, sebentar aja untuk berdiskusi kembali dengan kuasa hukum saya? Sama nih, Ibu Susanti, saya juga mau minta maaf dulu ya Bu ya. Saya tadi emosi, suasananya jadi nggak kondusif, jadi panas gitu ya. Saya juga sebenarnya tuh dari awal tuh punya itikat baik Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan hasil yang win-win solution. Maka dari itu sepertinya saya juga ingin berdiskusi terlebih dahulu nih dengan kuasa hukum saya ya Bu. Baik, karena kita sepakat untuk berdiskusi terlebih dahulu, saya sarankan negosiasi untuk diskors. Bagaimana jika kita berkumpul di pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, Ibu Bapak? Baik Bu, saya setuju. Mungkin untuk Pak Maman dan kuasa hukumnya bisa berdiskusi di ruangan yang sudah saya siapkan ya, Bapak, Ibu. Oke, makasih. Baik, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu Susanti. Negosiasi diskors. Setelah Pak Maman dan kuasa hukumnya meninggalkan ruangan, Pak Maman dan Bu Susanti beserta kuasa hukumnya masing-masing berdiskusi mengenai solusi yang bersifat win-win solution untuk dapat menyelesaikan negosiasi pada hari ini. Pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tepat, ada Pak Maman dan kuasa hukumnya kembali ke ruangan negosiasi.
Baik, Pak Maman, dan kuasa hukumnya kita langsung lanjutkan saja kali ya, to the point saja langsung ya. Jadi begini, menanggapi permintaan Bapak sebelumnya, PTBCD sepakat bahwa kami tidak bisa, Pak, kalau mengembalikan 50% dari uang muka dan uang jaminan yang sudah Bapak bayarkan. Kami hanya akan menawarkan pengembalian 20%, yaitu sebesar 425 juta rupiah. Hal ini nih karena adanya penurunan omset nih Pak selama pandemi di perusahaan kami. Bagaimana Pak Maman? Apakah setuju? Sebenarnya Bu Susanti mengenai hal ini ya, saya tadi juga udah diskusi tuh sama kuasa hukum saya. Sepertinya saya masih tidak mau ya Bu kalau hanya dikembalikan hanya 20% saja nih. Saya masih nggak stuck, masih keberatan nih saya. Bagaimana kalau 40% Bu? Wah, mohon maaf nih Pak, untuk 40% kami juga belum bisa. Mungkin dari Bapaknya sekiranya ada penawaran lain? Kalau dari saya pribadi, saya hanya bisa memberi paling mentok di 30% nih Bu. Tetapi ini dengan ada syarat juga nih Bu, biaya balik namanya ditanggung oleh pihak PT BCD ya Bu. Waduh, saya mohon maaf nih Pak sekali lagi. Tapi kalau 30% masih terlalu besar Pak bagi perusahaan kami. Bagaimana jika 20% tapi ditambah dengan penawaran lain? Saya bisa kasih Bapak free biaya balik nama, free garansi selama 5 tahun, atau bahkan Pak, free biaya pengiriman truk. Gimana Pak? Menarik kan Pak? Tunggu ya Bu nanti. Kayak saya butuh waktu deh Bu. Saya butuh waktu sekitar 5 menit deh Bu untuk berpikir dulu ya Bu ya. Ya, silakan Pak dipikirkan dengan matang ya Pak. Baik Bu Susanti, setelah saya pikir-pikir, penawaran dari Ibu sepertinya oke juga sih. Jadi saya setuju deh, tetapi sepertinya kita perlu mendiskusikan deh Bu, mengenai kapan saya bisa menerima truk saya. Karena jujur ya, seperti yang aduh saya udah mulai bosan nih kasih tahu terus ya. Saya tuh sangat butuh banget Bu truk itu. Jadi bagaimana kalau saya nih kasih waktu 1 bulan aja nih dari sekarang. 1 bulan dari sekarang saya nggak mau tahu truk saya harus udah saya terima. Baik, saya setuju dengan permintaan Bapak. Tapi Pak, mengingat pandemi ini kan nggak bisa diprediksi ya Pak. Kadang kasusnya naik, kadang kasusnya turun. Di mana hal ini bisa saja mengakibatkan amit-amit ya Pak. Tiba-tiba kami tidak bisa nih mengirimkan tepat waktu. Karena kan tidak menutup kemungkinan kalau Pelabuhan Tanjung Priok akan tutup kembali. Atau misalnya, dikarenakan pabrik perakit truk kami dilarang nih Pak untuk beroperasi karena lonjakan kasus COVID-19 yang tiba-tiba. Jadi saran saya, apakah tidak sebaiknya nih Pak, kalau kita membicarakan mengenai klausul force majeure terlebih dahulu? Benar juga ya Bu. Baik. Saya setuju Bu dengan Ibu Susanti. Kalau dari saya pribadi nih, sebenarnya tuh saya berharapnya gini Bu. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan di depannya, tolong lebih baik saya diberitahukan terlebih dahulu nih, diinformasikan dulu gitu. Maksimal ya 2 kali 24 jam lah ya dari hari yang Ibu udah janjikan, udah telah kita sepakati gitu. Kemudian juga saya ada permintaan nih Bu. Kalau Ibu meminta dispensasi, saya cuma bisa kasih dispensasi keterlambatan itu selama 1 bulan ya Bu, setelah saya mendapatkan informasi tadi, informasi keterlambatan ya. Terus ya udah deh, kayak itu mengingat ya Bu gimana ya, truk ini udah saya ulang-ulang saya sebutin terus sih dari tadi. Saya benar-benar butuh banget Bu truk ini ya kan. Jadi saya harap nih Ibu setuju dan jangan nego-nego lagi deh Bu ya. Siap Pak, saya sanggup kok kalau 1 bulan. Tenang aja Pak, kali ini saya akan usahakan agar tidak adanya lagi tuh keterlambatan seperti kemarin. Karena kan memang dari awalnya saya juga tidak mau Pak sebenarnya mengecewakan Bapak. Percaya deh sama saya. Emang nih ya, gara-gara pandemi nggak selesai-selesai bikin kita semua jadi ribet gini ya Pak?
Iya benar Bu, benar banget. Kapan ya Bu COVID tuh 19-nya hilang? Jujur Bu, saya tuh udah stres banget ngejalanin usaha baru saya nih, mandek-mandek nggak bisa jalan-jalan terus. Aduh, semoga pandeminya bisa cepet-cepet selesai ya Bu, biar bisnis saya, bisnis Ibu juga bisa berjalan dengan lancar gitu. Hmm. Kalau dipikir-pikir dari negosiasi hari ini saya sudah cukup sih Bu, saya sudah tidak ada lagi permintaan atau permohonan. Menurut saya juga sudah puas nih, sangat puas bahkan dengan hasil negosiasi pada hari ini. Iya Pak, sama dari saya sudah cukup, dari saya juga. Oh iya, lalu nih Pak, selanjutnya saya ingin menawarkan kepada Pak Maman, bagaimana jika nota kesepakatan negosiasi pada hari ini biar kuasa hukum saya saja, Ibu Stefania yang membuatnya. Bagaimana Pak? Waduh, kalau itu mah saya nggak nolak, Bu. Dengan senang hati saya terima, boleh banget. Nanti tinggal tolong komunikasikan aja ya, Bu, sama kuasa hukum saya, Ibu Kellen. Baik, Bapak Ibu, sepertinya kita udah mencapai tujuan dari negosiasi pada hari ini, yaitu untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah mufakat dengan hasil yang bersifat win-win solution. Selanjutnya, saya ingin memberikan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bahwa hasil dari apa yang telah disepakati dalam negosiasi ini harus dituangkan pada nota kesepakatan. Paling lama dalam kurun waktu 14 hari dari hasil negosiasi ini, yaitu pada hari Sabtu 18 Juli 2020, maka dari itu nota kesepakatan akan saya kirimkan kepada alamat yang tertera pada identitas pribadi Pak Maman yang bisa dikirimkan kembali Pak Maman jika sudah setuju. Izin menginformasikan juga bahwa nota kesepakatan ini akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ya Bapak Ibu. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sehingga jika nantinya nota kesepakatan sudah disepakati bersama, Bapak dan Ibu wajib menaati apa yang telah tertulis dalam nota kesepakatan ini. Saya juga ingin mengingatkan untuk diperhatikan kembali yang menjadi hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak ya, Bapak Ibu. Wah, selesai juga nih Bu permasalahan kita nih Bu. Aduh, terima kasih ya Bu udah meluangkan waktunya untuk bernegosiasi dengan saya. Jujur, saya sangat puas banget nih dengan hasil negosiasi kita hari ini. Karena ibunya juga nih sangat kooperatif saya lihat-lihat. Makasih ya Bu. Sama Pak, saya juga terima kasih banget ya Pak. Mungkin kalau dari awal kita nggak punya itikat baik, sepertinya negosiasi ini nggak akan tercapai ya Pak. Kali ini tuh saya yakin kalau bisa terwujud karena itikat baik dari kita berdua nih Pak. Mungkin sebelumnya saya juga ingin minta maaf kalau tadi ada perbuatan atau kata-kata saya yang kurang berkenan sama Pak Maman atau kuasa hukum Pak Maman, Ibu Kellen. Iya, sama Bu, nggak apa-apa. Saya maafin. Saya juga sebelumnya ingin minta maaf nih Bu ya. Jika misalnya tadi ada kata dan perbuatan saya nih yang kurang berkenan di Ibu Susanti maupun kuasa hukum Ibu, Ibu Stefania. Maaf ya. By the way banget nih, waktunya udah sore nih Bu. Ibu sama Bu Stefania pasti udah lapar deh ya kan. Bagaimana kita makan malam bersama dulu nih Bu? Ya kan sebelum kita pulang. Saya tahu nih kayak di daerah sini ada restoran enak nih dekat-dekat sini. Ayo Bu, makan dulu. Wah, boleh banget nih Pak, dengan senang hati. By the way, ditraktir nggak ya Pak? Aduh, si Ibu Susanti pakai basa-basi, pakai nanya. Udah itu mah pasti, gampang, tenang. Ayo berangkat Bu. Proses negosiasi telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang sangat memuaskan, di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan secara baik dan menghasilkan kesepakatan yang bersifat menguntungkan bagi kedua belah pihak. 7 hari setelah negosiasi dilaksanakan, tepatnya pada Sabtu 11 Juli 2020, kedua belah pihak bersepakat untuk bertemu kembali dan menandatangani nota kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak bertemu di kantor Ibu Susanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Selamat datang Pak Maman dan Ibu Kellen. Apa kabar? Sehat-sehat kan ya? Aduh, sehat dong Bu. Ibu Susanti apa kabar Ibu? Puji Tuhan Pak, saya juga dalam keadaan sehat. Oh ya, jangan lupa dipakai Pak hand sanitizer-nya. Iya. Aduh, saya lupa. Aduh, makasih ya Bu udah diingetin nih. Mungkin langsung saja ya Pak.
Untuk proses tanda tangan nota kesepakatan bisa saya serahkan kepada kuasa hukum saya saja ya, Ibu Stefania. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bu Susanti mengingat nota kesepakatan harus ditandatangani agar berkekuatan hukum tetap. Maka saya selaku kuasa hukum Ibu Susanti menghubungi para pihak sekalian untuk berkumpul dan menandatangani nota kesepakatan ini. Mungkin sebelumnya ditandatangani ini ada baiknya Ibu Susanti dan Pak Maman memeriksa kembali isi dari nota kesepakatannya terlebih dahulu. Silakan Pak Maman, Ibu Susanti. Baik, Bu, sudah saya periksa nih. Bu Stefania, dari saya sih sudah cukup ya, Bu. Tidak ada masalah lagi mengenai nota kesepahamannya atau nota kesepakatannya. Bagaimana kira-kira kuasa hukum saya, Ibu Kellen, apakah ada tanggapan? Dari saya juga sudah cukup, tidak ada tambahan lagi, Bu. Sama, dari saya juga ada cukup. Baik, kalau gitu silakan Ibu Susanti dan Pak Maman masing-masing menandatangani nota kesepakatan yang terdiri dari 2 lampiran. Yang nantinya Pak Maman dan Ibu Susanti masing-masing akan menyimpan 1 lembar kopi nota kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kalian sendiri. Oke, saya tanda tangan ya, Bu ya. Dari saya sudah, Bu. Ya, dari saya juga sudah, Bu. Baik, mohon disimpan ya Bapak Ibu nota kesepakatannya, mengingat nota kesepakatan ini bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Sehingga jika kedepannya terjadi uang prestasi, nota kesepakatan ini akan menjadi bukti hukum yang kuat di depan pengadilan. Baik, Bu, tenang aja nih, ini nota kesepakatannya nih akan saya jaga kayak anak saya sendiri. Udah, tenang aja. Makasih ya, Bu. Baik, Bu Stefani. Terima kasih juga, Bu Stefani. Oh iya, jangan lupa ya, Bu. Bu Susanti, jangan lupa kirim tur saya. Udah butuh banget nih saya. Ya, Pak. Secepatnya akan saya antar ya, Pak. Terima kasih juga loh, Pak. Sudah meluangkan waktunya sibuk-sibuk gini untuk menandatangani nota kesepakatan ini. Aduh, sama-sama juga, Bu. Jangan gak enakan. Saya juga terima kasih juga ya. Udah meluangkan waktu juga nih ibunya. Sebelumnya, saya izin pulang dulu deh, Bu ya. Saya lagi buru-buru banget nih. Harus meeting sama klien. Ya salah, perusahaan baru, Bu. Lagi sibuk-sibuk ya nih, saya cari partner. Izin meninggalkan ruangan ya, Bu ya. Udah telat banget nih. Silakan, Pak. Hati-hati ya, Pak, di jalan. Mari saya antarkan ke depan. Ya, baik. Makasih ya, Bu. Dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut, maka telah diselesaikan proses negosiasi antara Pak Maman dan Ibu Susanti selaku perwakilan dari PT BCD. Sekian simulasi proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan negosiasi dari kelompok kami. Negosiasi terbaik adalah saat kedua belah pihak menjadi pemenang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya.